Halo guys, ketemu lagi di video kali ini. Saya akan mengcompare atau membandingkan dua buah smartphone lagi guys, yaitu Vivo Y20s versus Oppo A53. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bandingkan bersama-sama. Oke, mulai. Oke, untuk Vivo Y20s, untuk bodi HP ini memiliki berat 190,3 gram, sedangkan Oppo A53 memiliki 186 gram. Ini lebih ringan dibandingkan Vivo Y20s. Untuk tipe layar yang dimiliki Vivo Y20s itu LCD IPS, sedangkan untuk Oppo juga sama, yaitu LCD IPS, tetapi Oppo menggunakan layar dengan kemampuan 90 Hz. Untuk ukuran layar, Oppo dan Vivo ini hampir mirip. Untuk Vivo sendiri, tipe layarnya itu 6,51 inch, sedangkan Oppo memiliki ukuran layar 6,5 inch. Untuk proteksi, Oppo A53 diproteksi atau dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3. Sedangkan Vivo Y20s saya tidak dapat memastikannya. Untuk resolusi, Vivo Y20s memiliki resolusi 720 x 1600 pixel dengan 20:9 rasionya. Sedangkan Oppo A53 memiliki resolusi yang sama pula, yaitu 720 x 1600 dengan rasio yang sama, yaitu 20:9. Untuk bodi handphone ini sama-sama dengan bodi berbahan plastik. Untuk Vivo Y20s itu berbahan polikarbonat yang berada di belakang. Begitu pula dengan Oppo A53. Oke, untuk masalah bodi ini kurang lebih sama. Cuman Oppo A53 ini lebih ringan dibandingkan Vivo Y20s. Itu saja, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, untuk pembahasan ini kita akan membahas tentang kamera kedua handphone masing-masing. Untuk Oppo dan Vivo itu sama-sama memiliki triple kamera, yaitu dengan figurasi Oppo A53 13 megapiksel untuk lensa wide, 2 megapiksel untuk lensa makro, dan 2 megapiksel untuk lensa depth sensor. Sedangkan Vivo Y20s dengan figurasi yang sama pula, 13 megapiksel untuk lensa wide, 2 megapiksel untuk lensa makro, dan 2 megapiksel untuk lensa depth sensor. Untuk fitur masing-masing punya LED flash, HDR, dan panorama. Untuk video, perekaman video mentok sampai 1080 30 fps. Untuk kamera selfie, Vivo Y20s memiliki resolusi yang tinggi, yaitu 16 megapiksel dengan lensa wide dengan fitur HDR serta perekaman video yang sampai 1080 30 fps. Sedangkan Oppo A53 ini cuma memiliki dengan resolusi 8 megapiksel, yaitu lebih kecil dibandingkan Vivo Y20s. Untuk kali ini Vivo Y20s memimpin dengan figurasi selfie, yaitu dengan resolusi 2 kali lipat dibandingkan Oppo A53. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu sistem operasi. Untuk sistem operasi, kita ketahui Oppo memiliki Vantage OS, sedangkan Vivo memiliki ColorOS. Ini tergantung selera masing-masing, apakah kalian nyaman di Vantage atau ColorOS. Untuk memori sendiri, mereka memiliki micro SD dengan dedicated slot atau slot khusus, yang mana SIM dan kartu SD itu terpisah. Tetapi Oppo tidak menggunakan memori UFS, sedangkan Vivo Y20 menggunakan memori UFS. Walaupun tidak memakai memori UFS, setidaknya Oppo memiliki varian yang lebih tinggi, yaitu 128 dengan 8 GB RAM. Sedangkan Vivo Y20s mentok sampai 128 GB 6 GB RAM saja. Untuk chipset kedua handphone masing-masing memiliki Qualcomm Snapdragon
460 dengan fabrikasi 11 nanometer dengan GPU Adreno 610. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya lagi, yaitu tentang fitur-fitur kedua handphone masing-masing. Untuk fitur Oppo A5s memiliki loudspeaker itu stereo atau 2 speaker, sedangkan Vivo Y20s tidak memiliki stereo speaker atau dual speaker. Untuk Oppo A5 III sendiri itu sudah menggunakan USB Type-C, sedangkan Vivo Y20s itu masih menggunakan micro USB. Untuk fingerprint, Vivo Y20s berada di samping kanan menyatu dengan tombol power, sedangkan Oppo A5 III itu terpisah, yaitu berada di belakang. Dan untuk baterai kedua handphone masing-masing yaitu memiliki mAh yang sama, yaitu 5000 mAh dengan fast charging 18 watt, sama-sama dimiliki oleh kedua handphone masing-masing. Untuk NFC, Vivo dan Oppo sama-sama tidak menyediakan di varian HP ini. Oke, pembahasan berikutnya itulah kesimpulan. Kesimpulannya, Oppo A5 III menyediakan kelebihan dan kekurangannya juga. Begitu pula dengan Oppo Y20s memiliki kelebihan dan kekurangannya pula. Untuk kelebihan Vivo Y20s di sini memiliki konfigurasi selfie 16 megapiksel. Sedangkan Oppo A5 III memiliki USB Type-C dan layar 90 Hz. Oke, cukup sampai itu saja dan inilah perbandingan harganya. Oke, sampai sini saja video saya. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa. Ketemu lagi di video selanjutnya.